Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini saya menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan mengikut Yesus, kita haruslah meneladani karakter Kristus. Walaupun kita tidak bisa sempurna memiliki karakter Kristus tersebut, tetapi kita telah menjalani proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jika kita mendalami nats firman Tuhan pada pagi hari ini, maka kita akan menemukan beberapa karakter Kristus yang harus kita teladani dan ikuti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, dan dihianati tanpa ada kepahitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab suci mencatat Yesus selalu mengungkapkan kebenaran ilahi dan tidak ada tipu daya dari mulutnya. Ia dipersiapkan dari surga sebagai korban anak domba, dan hidupnya di dunia tetap taat, membuat ia tidak bercacat. Namun ia difitnah, dicaci maki, dan kejahatan yang berasal dari kecemburuan dan ketakutan para kaum Farisi dan para imam membawa dia pada pengadilan dunia. Proses yang dipaksakan demikian cepat dan sepihak menunjukkan proses pengadilan itu tidak benar. Ia dihukum dengan berat dan bahkan dengan cara terkutuk disalibkan dengan para penjahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menghadapi semuanya itu dengan keteguhan yang kuat, meskipun awalnya ada penolakan darinya agar cawan penderitaan itu berlalu. Tetapi kemudian dengan teguh mengatakan bahwa biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Kemanusiaan sejati Yesus membuat ada rasa takut. Bahkan Allah Bapa yang mengutusnya akan meninggalkan dia. Tetapi kerendahan hatinya meneguhkan bahwa ia harus melalui semuanya itu. Yang kedua yang perlu kita teladani adalah kesanggupan untuk rela menjalani penderitaan tanpa harus mengancam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus telah memberikan suatu teladan bagi kita. Ketika dia diperlakukan dengan kejam, dibuli, dihina, disiksa, disakiti, dia tidak membalas dengan mengancam. Dia menanggung semuanya itu dengan sikap rela. Dia sadar akan apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang menjalankan sebuah pekerjaan penebusan. Dia sedang menanggung penderitaan bagi banyak orang, termasuk kita semua. Dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan akan mendatangkan keselamatan dan kesembuhan bagi banyak orang. Karena itu dia tidak mau membalas perlakuan orang atas dirinya. Yang ketiga yang perlu kita teladani adalah kesanggupan untuk memberikan hak pengadilan kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan sampai menghakimi orang lain, sebab penghakiman itu adalah hak Allah. Kita juga jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, sebab kalau demikian itu tidak ada nilainya. Dengan melakukan hal itu kita menang melalui keteladanan dan memperlihatkan kasih Kristus dan membawa mereka kepada Dia. Rasul Paulus juga menuliskan hal yang sama pada Efesus 6 ayat 5-9, Kolose 3 ayat 22-25, sebagaimana juga Yesus mengatakannya di dalam Matius 5 ayat 46 dan Lukas 6 ayat 32. Saudara-saudaraku yang dikasihi, saat ini kita hidup di tengah zaman di mana orang suka saling mencaci maki. Melalui media sosial orang saling mengungkapkan kebencian. Dalam dunia nyata juga orang saling mencaci maki. Caci maki dibalas dengan caci maki. Bahkan para tokoh dan pejabat pun
yang seharusnya menjadi panutan buat masyarakat, mereka saling mencaci maki. Kehidupan menjadi bising dan tidak nyaman karena penuh dengan ungkapan kebencian, hujatan, dan makian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pola hidup dunia mengajarkan jika kita disakiti oleh orang lain, kita harus membalasnya dengan menyakiti. Jika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kejahatan. Dan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Jika kita dimusuhi oleh orang lain, kita harus menjadikan mereka sebagai musuh. Menurut kamus, musuh berarti lawan tanding, berseberangan posisi atau oposisi. Sampai kapanpun selagi hidup di dunia ini, setiap kita pasti berhadapan dengan orang-orang yang akan menjadi oposisi. Terlebih keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seringkali dibenci, dimusuhi, dijahati, dan diperlakukan tidak adil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan pernah bertanya mengapa dunia selalu memusuhi dan membenci para pengikut Tuhan. Hal yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang-orang tersebut. Apa yang diajarkan oleh dunia ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia justru mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak sekedar berteori, tetapi ia adalah suri tauladan dalam prinsip ini. Ketika dicaci maki, didera, diolok, disiksa, Tuhan Yesus justru berdoa dan mengampuni musuh-musuhnya, walaupun ia mempunyai kuasa dan hak untuk melakukan pembalasan. Karena itu setiap orang yang percaya wajib meneladani Tuhan Yesus. Bapak Ibu, secara nalar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi musuh, mendoakan mereka, dan berbuat baik kepada orang yang membenci, adalah sungguh tidak masuk akal. Tetapi karena ini perintah Tuhan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebagai orang-orang percaya, kita harus taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita telah bersama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan telah teladankan bagi kita, kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita mencerminkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu biarlah banyak orang menjadi diberkati oleh karena kehidupan kita yang meneladani karakter Kristus. Oleh sebab itu, mari sepanjang hari ini kita lakukan tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat. Lakukanlah yang terbaik. Meskipun banyak tantangan, banyak orang membenci, banyak orang menyakiti, menjahati kita, jangan balas kejahatan mereka, tapi doakan yang terbaik untuk mereka. Dan biarlah hak pembalasan itu ada pada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Haleluya, amin.